Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, sebagaimana jadwal kita setiap malam sampai tanggal 29 nanti, dari jam 6 sore sampai jam 7 itu adalah Dhammadesana. Oleh karena itu, untuk memulai Dhammadesana ini, mari kita bersikap anjali untuk mengagungkan Guru Agung kita, Sang Buddha Gautama. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, dalam kebiasaan yang telah diajarkan oleh guru kami di Sri Lanka, setiap kali ada retreat, setiap kali kami mengadakan kegiatan meditasi dalam jangka yang panjang, kami pasti mengisinya dengan ceramah Dhamma. Dan guru saya biasanya setiap sore itu pasti akan berceramah, membabarkan satu sutta selama satu masa retreat. Artinya sutta tersebut akan dijadikan landasan sebagai bahan ceramah, akan dibabarkan selama retreat itu berlangsung. Oleh karena itu, kalau retreatnya pendek, biasanya guru saya akan mengambil sutta yang pendek. Kalau retreatnya panjang, beliau akan mengambil sutta-sutta yang cukup panjang, kemudian dibabarkan. Nah, pada hari ini saya memutuskan untuk membabarkan Arya Pariyesana Sutta, salah satu sutta yang panjangnya itu ya cukup sebenarnya untuk dibahas selama 5 kali pertemuan. Arya Pariyesana Sutta ini adalah salah satu sutta dalam Majjhima Nikaya dan merupakan salah satu sutta yang dianggap cukup otentik, dianggap mampu mewakili pemikiran-pemikiran agama Buddha yang paling awal. Artinya ada sutta-sutta tertentu yang memang nanti di karab belakangan, jauh bahkan setelah Sang Buddha itu wafat. Tetapi Arya Pariyesana Sutta ini dianggap sebagai sutta yang paling awal, dan ini merupakan oleh para cendekiawan Buddhis dianggap sebagai sutta yang paling otentik dalam membabarkan biografinya Sang Buddha. Sekalipun ini pada dasarnya, pada intinya itu memuat biografi Sang Buddha, tetapi banyak ajaran-ajaran yang kemudian bisa dipetik, bisa dipahami, bisa dipelajari dari sutta ini. Ya, jadi sutta ini sebenarnya tidak hanya terjadi satu tempat. Sutta ini awalnya dimulai dari Sawati, dari Cetawana khususnya. Kemudian di situ diceritakan bahwa pada pagi hari, sutta ini menceritakan bahwa pada pagi hari Sang Buddha itu pergi berpindah-patah, dan ketika para biku Sang Buddha pergi berpindah-patah, kemudian para biku ini menemui
Bante Ananda, karena mereka sudah cukup lama tidak mendengarkan Dhamma, tidak mendengarkan ceramah dari Sang Buddha, tidak mendengarkan wejangan dari Sang Buddha. Nah, oleh karena itu biasanya di zaman Sang Buddha, kalau ada para biku yang datang dari jauh, para biku yang ingin bertemu dengan Sang Buddha begitu, Bante Ananda yang akan menjadi perantaranya. Para biku akan menyampaikannya kepada Bante Ananda, kemudian nanti Bante Ananda yang akan memutuskan di mana mereka akan bertemu dengan Sang Buddha dan kapan waktunya yang paling tepat. Bagaimana caranya kemudian agar para biku itu bisa berkomunikasi secara langsung dengan Sang Buddha. Ketika para biku menyampaikan hal tersebut, menyampaikan keinginan mereka untuk mendengarkan wejangan Dhamma dari Sang Buddha, Bante Ananda kemudian menyarankan, pergilah kalian ke Ramaka. Ramaka itu juga salah satu wihara yang masih ada di Sawati juga. Di sana nanti kalian bisa mendengarkan wejangan Dhamma dari Sang Buddha. Para biku pergi ke Ramaka. Nah, kemudian Sang Buddha setelah pindah patah, kemudian punya kebiasaan untuk beristirahat di Uparama. Uparama itu wihara yang dibangun oleh Wisaka dengan menggunakan perhiasannya, satu perhiasannya saja cukup untuk membangun wihara tersebut. Ya, jadi setiap kali Wisaka datang ke wihara itu dia bawa perhiasannya, pakai perhiasannya, tapi suatu ketika dia lupa untuk membawa pulang, dan karena dia lupa ya, dia lepaskan perhiasan tersebut, dan kemudian perhiasan itu dikembalikan oleh Bante Ananda, dan kemudian karena dikembalikan ya dijual oleh Wisaka, dan hasil penjualan perhiasan tersebut cukup untuk membuat sebuah wihara, dan itu disebut sebagai Uparama. Uparama itu artinya wihara yang ada di timur, wihara yang ada di bagian timur gitu. Nah, itu adalah Uparama. Nah, ketika Sang Buddha kalau malam itu, kalau pagi menghabiskan waktunya di Cetawana, sore pasti akan di Uparama. Demikian juga kalau di pagi hari di Uparama, Sang Buddha sorenya akan ada di Cetawana. Itu kebiasaan Sang Buddha. Nah, ketika Sang Buddha sudah sudah bagi cukup istirahat di situ, kemudian mandi di dekat sungai situ, dan setelah mandi kemudian Bante Ananda itu mengajak, Bante, ayo kita ke Ramaka saja, karena itu tidak jauh dari sini. Dan ketika sampai di Ramaka ya, para biku sudah ada di sana, sudah berkumpul di sana, dan Sang Buddha itu tetap punya sopan santun, sekalipun sebagai seorang guru, sekalipun sebagai orang yang paling luar biasa, tetap punya sopan santun ketika Sang Buddha itu mendatangi para biku begitu. Nah, ketika para biku itu berada di Dhammasala begini, berkumpul di Dhammasala, kemudian Sang Buddha itu dengar para biku ini masih lagi ngobrol, masih berdiskusi, lagi sibuk begitu untuk berbicara. Kalau memang begitu, Sang Buddha tidak langsung buka pintu. Kalau memang Sang Buddha mendengar para biku ini masih berdiskusi, Sang Buddha akan tunggu di depan pintu sampai para biku itu selesai. Itu tata keramanya Sang Buddha, sekalipun Sang Buddha sendiri. Nah, oleh karena itu suatu ketika ada kejadian lucu dalam kehidupan saya. Saat itu saat diminta oleh guru saya untuk mengerjakan sesuatu begitu. Kemudian ada alat yang saya butuhkan. Ada alat yang saya butuhkan, dan saat itu guru saya sedang menginterview Bante Santacito. Sedang interview begitu. Kemudian pas Bantenya lagi ngomong, saya langsung datang, langsung saya potong langsung tanpa permisi terlebih dahulu. Apa kata guru saya? Kamu ini tidak ngerti, yang senior lagi ngomong, sedang bicara, kamu potong seenaknya saja. Ya, guru saya biasa ngomong keras dengan saya begitu.
Dan saya kalau saya mendengar guru saya begitu ya saya tertawa-tawa saja. Saya tidak pernah kemudian menanggapi serius apa yang disampaikan oleh guru saya, sekalipun guru saya itu ngomong sekasar apapun dengan saya santai saja. Karena saya tahu guru saya tidak akan pernah marah. Saya paham bahwa guru saya tidak mungkin marah juga. Oleh karena itu sikapnya seperti apapun ya saya tenang-tenang saja di hadapan guru saya. Dan murid yang paling balelo, murid yang paling dapat itu ya saya. Nah, sekalipun Sang Buddha tadi ceritanya begitu saya potong, guru saya kemudian bilang, ya sudah, kamu tunggu dulu, tunggu saya selesai. Begitu guru saya selesai ya, begitu ini selesai ngomong ya dicarikan alatnya di mana. Dan beliau itu tidak punya dendam, gitu. Tidak punya kemarahan yang disimpan. Kalaupun ngomong keras itu ya seringkali dengan saya hanya sekedar basa-basi. Nah, Sang Buddha pun demikian. Sang Buddha pun itu punya etika, punya tata krama. Ketika para biku ini sedang bicara, para biku ini sedang berdiskusi dhamma begitu, Sang Buddha tidak akan mengganggu. Sang Buddha tidak akan menginterupsi. Bahkan pernah ada suatu ketika para biku ini sudah kumpul. Kemudian ketika para biku berkumpul, kemudian ditunggu itu lama sekali tidak datang-datang. Kemudian ada satu biku yang kurang ajar. Biku yang kurang ajar kemudian duduk, dia berdiri langsung duduk di tempat duduknya Sang Buddha. Begitu duduk di tempatnya Sang Buddha gitu, apa yang dilakukan? Dia ceramah dengan menirukan gayanya Sang Buddha begitu. Dengan logatnya Sang Buddha, gayanya Sang Buddha begitu. Ya para biku ya dengerin aja itu karena dianggap lelucon begitu. Nah, ketika biku ini sedang ceramah seperti itu, menirukan gaya logatnya Sang Buddha, suaranya Sang Buddha segala macam begitu. Sang Buddha itu tahu, Sang Buddha itu mau masuk begitu. Kemudian apakah langsung masuk kemudian ditegur, kamu ini kurang ajar nirukan saya seperti ini? Enggak. Sang Buddha itu tungguin di depan pintu. Di depan pintu bikunya ini sudah ditegur oleh biku-biku yang lain. Sang Buddha itu ada. Tapi dia tidak dengar. Dia tidak dengar begitu. Yang Sang Buddha tunggu di depan pintu, berdiri di pintu begitu. Kemudian begitu dia sadar langsung cepat-cepat dia kembali ke kembali ke tempatnya. Begitu kembali ke tempatnya Sang Buddha bilang apa? Ceramahnya tadi bagus, tapi kelamaan saya punggungnya sudah sakit, ya sudah. Saya ini aja istirahat saja begitu. Sudah Sang Buddha istirahat. Tidak ada masalah sama sekali, tidak ada sesuatu yang perlu dipermasalahkan. Meskipun biku tadi menirukan Sang Buddha ceramah, meskipun biku tadi ceramahnya kelamaan begitu, dia berakting di tempatnya Sang Buddha cukup lama. Tapi Sang Buddha ya santai-santai saja, tidak mempermasalahkan hal itu. Jadi Sang Buddha ada waktunya bersikap tegas, tetapi juga ada waktunya bersikap humoris juga. Tidak selamanya Sang Buddha itu humoris, tidak selamanya Sang Buddha itu kemudian memiliki sikap yang keras begitu. Sang Buddha itu fleksibel. Kapan waktunya humor ya ada humornya, kapan waktunya tegas yang Sang Buddha akan bersikap tegas. Dalam kata-kata juga begitu. Ada waktunya Sang Buddha itu berkata-kata dengan lembut. Tapi ada waktunya Sang Buddha akan bersikap kasar, ngomong kasar. Kalau kita lihat dalam baik dalam sutta maupun dalam Vinaya Pitaka misalnya, di situ ketika ada biku yang melakukan kesalahan kemudian dilaporkan kepada Sang Buddha. Kalau ada yang biku yang dilaporkan begitu, ada biku yang dilaporkan melakukan kesalahan, Sang Buddha tidak serta-merta langsung menghakimi. Tapi langsung dipanggil, tolong itu bikunya panggil ke sini. Begitu dipanggil, Sang Buddha itu akan tanya dulu, benar enggak kamu seperti ini? Ditanya dulu, tidak dengan paksaan. Tidak disuruh, kamu harus ngaku karena ini laporan dari orang yang bisa dipercaya. Tidak. Sekalipun yang melaporkan itu adalah orang yang paling bisa dipercaya, Sang Buddha tetap akan bertanya kepada biku tersebut, mengkonfirmasi kepada biku tersebut, benar enggak ada laporan semacam ini.
Nah ketika bikunya ngomong, ya betul Bante, saya lakukan hal itu. Sang Buddha akan langsung bilang apa? Moga purisa. Moga purisa itu, moga itu berasal dari kata kosong, purisa itu manusia. Jadi manusia kosong. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa umum, kamu itu idiot. Dan kata-kata moga purisa cukup dalam Vinaya Pitaka saja, munculnya itu ratusan kali. Munculnya itu ratusan kali. Tidak hanya sekali saja, tapi itu ratusan kali. Nah, ini yang perlu kita pelajari, yang perlu kita pahami, bahwa sekalipun Sang Buddha itu kemudian pertama memberikan shock terapi semacam itu, berkata-kata kasar semacam itu, tetapi ya Sang Buddha tidak berhenti sampai di situ. Sekalipun ada yang salah, benar-benar si A ini salah, Sang Buddha tidak serta-merta langsung menghajar sampai di situ. Sang Buddha akan berkata-kata kasar, mengucapkan moga purisa, kamu seharusnya tidak melakukan hal itu. Itu tidak layak dilakukan oleh seorang biku. Tapi nanti kemudian Sang Buddha berikan nasihat yang konstruktif, yang mampu membangun, memberikan inspirasi. Ini manajemen masalah sebenarnya. Dan kebanyakan kita, kalau kita sudah bertemu orang-orang yang kita anggap salah, orang-orang yang kita anggap tidak benar begitu, ya begitu mereka datang, bahkan belum datang kita sudah tonjok duluan. Gitu. Dan tidak ada solusi. Tidak ada solusi yang kita berikan, cukup tonjokan begitu saja, selesai sampai di situ. Tapi Sang Buddha tidak. Kalau Sang Buddha itu orangnya dipanggil, diminta konfirmasinya terlebih dahulu, benar atau tidaknya. Nanti kalau mengakui, baru Sang Buddha itu akan langsung ngomong keras, ngomong kasar. Tapi kemudian diberikan solusi yang terbaik, yang bisa menyadarkan biku tersebut agar biku tersebut mampu mengubah perilakunya, mampu menyadarkan dirinya, mampu menjadi lebih baik. Itu yang lebih penting sebenarnya. Kita tidak hanya memarahi saja, kita tidak hanya menegur saja, tetapi juga harus mampu memberikan solusi yang kreatif. Solusi yang mampu benar-benar menyelesaikan masalah. Kalau kita hanya mampu menegur saja, mampu hanya mengkritik saja, tidak akan terselesaikan masalahnya. Itu masalahnya akan tetap ada di dalam orang tersebut terus-menerus. Gitu. Nah, oleh karena itu Sang Buddha punya manajemen masalah yang begitu luar biasa, yang begitu baik, dan itu layak untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menemukan orang yang bersalah siapapun itu, apakah pasangan hidup kita, anak-anak kita, ataukah misalnya bawahan kita, ataukah siapa saja, kalaupun mereka salah, kita anggap salah sesuai dengan prosedur. Kemudian kita juga harus tahu di mana letak kesalahan tersebut, kemudian apa yang perlu dilakukan, apa yang perlu diperbaiki, apa yang perlu dikonstruksi. Ini yang penting kita tunjukkan, bukan hanya mengatakan kamu itu salah, tapi cukup sampai di situ. Gitu. Kita boleh mengatakan salah, tetapi juga harus bisa menunjukkan di mana solusinya. Selain itu, kita juga harus bisa memberikan contoh yang terbaik. Kadang kita pintar ngomong, kita pandai untuk memberikan solusi begini dan begitu, tetapi kita tidak pandai untuk menerapkan. Nah, orang-orang semacam itu tidak akan dihargai. Sulit, apalagi orang-orang yang contohnya seperti saya begini. Kalau orang banyak ngomong tapi tidak bisa membuktikan, saya itu paling tidak punya rasa hormat dengan orang seperti itu. Saya akan memiliki rasa hormat pada orang-orang yang ngomong tetapi kemudian dia bisa membuktikannya sendiri. Ketika dia bicara, ketika dia menyampaikan sesuatu, dia mampu membuktikan hal itu. Tidak hanya ucapannya saja yang besar, tidak hanya nasihatnya saja yang tampak besar, tetapi juga dia harus mampu memberikan teladan, mampu memberikan contoh yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Kalau tidak, ya apapun nasihatnya itu akan mentah. Apapun nasihatnya itu akan saya rasakan kosong. Apapun nasihatnya, itu saya anggap tidak berharga sama sekali. Biarpun itu senior saya, biarpun itu orang yang di atas saya tidak peduli.
Kalau orang tersebut tidak sanggup untuk membuktikannya, orang tersebut tidak sanggup untuk memberikan contoh, bagi saya nasihatnya itu hanyalah nonsens semata. Tapi kalau dia mampu membuktikan, mampu memberikan teladan yang baik begitu, ya saya mau tidak mau akan sangat respect, akan sangat menghormati orang tersebut. Seperti guru saya, bagi saya beliau sanggup untuk memberikan contoh yang nyata. Apapun yang beliau katakan, itu beliau sanggup untuk membuktikannya. Apapun yang beliau nasihatkan kepada saya, beliau sanggup untuk membuktikannya. Oleh karena itu saya memiliki rasa hormat, memiliki kepercayaan, memiliki keyakinan kepada beliau. Ya saya berdua, saya dengan beliau begitu, ya saya mempunyai kebebasan dan beliau juga mempunyai sikap yang sangat bebas terhadap saya. Saling punya rasa trust, saling punya rasa percaya, bisa saling mempercayai antara satu dengan yang lain. Saya tidak khawatir untuk keluar masuk kamar beliau menggunakan barang-barang beliau, begitu. Saya tidak punya kekhawatiran dan beliau izinkan sepanjang hal itu berkaitan dengan dhamma dan vinaya, berkaitan untuk kepentingan wihara. Tapi kalau saya umumnya tidak berani kalau itu sudah berkaitan dengan kepentingan pribadi saya. Kalau memang itu untuk kepentingan pribadi saya, ya saya akan hati-hati sekali. Tapi kalau sudah untuk kepentingan wihara, untuk kepentingan dhamma vinaya begitu, saya berani, lebih leluasa bagi saya. Karena itu bukan untuk kepentingan pribadi. Kalau misalnya itu guru saya kan hampir tiap hari, kalau dulu di Sri Lanka, orang Sri Lanka itu senang mempersembahkan soft drink. Kalau dulu saya suka minum soft drink, sekarang saya enggak, sudah lama saya enggak minum soft drink. Saya menghindari begitu. Tapi kalau dulu di hutan, guru saya hampir tiap hari dapat umat-umat yang datang itu mempersembahkan soft drink begitu. Kemudian kadang-kadang soft drinknya banyak, saya bilang, "Bante, ini untuk saya sebotol ya." "Kamu minta kayak begitu, kena diabetes kamu baru tahu rasa." Kemudian, "Ya sudah, sana kamu ini sambil antarkan ke gudang, kamu ambil satu bagi-bagi dengan yang lain." Ya begitu guru saya. Dulu kalau di Sri Lanka saya sering, kalau orang Sri Lanka suka sekali mempersembahkan soft drink, bukan berarti saya mau minta soft drink. Itu nanti mikirnya karena kebanyakan umat, apapun kata-kata yang berkaitan dengan makanan maupun minuman itu langsung dicatat, nanti langsung, wah ini ternyata bikunya pengen minum soft drink begitu. Saya pernah begitu, saya ceramah ngomong sate, wah begitu saya terima dana makanan, tidak tahu satenya itu mungkin lebih dari 5 piring. Ya. Saya belakangan sudah jarang sekali minum soft drink, sekalipun soft drinknya itu ada. Saya lebih banyak minum air putih. Ya. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, Sang Buddha kata-katanya itu bisa memberikan makna, bisa menembus setiap orang yang dinasihati, itu karena Sang Buddha telah membuktikannya sendiri, konsisten antara ucapan dan perbuatannya. Jadi perbuatan dan ucapan itu tidak kontradiktif, tidak bertentangan. Apapun yang beliau ucapkan, itulah yang beliau lakukan, dan apapun yang beliau lakukan, itulah yang kemudian menjadi dasar ucapan beliau. Nah, oleh karena itu ketika Sang Buddha memberikan nasihat, ketika Sang Buddha memberikan wejangan, nasihat dan wejangan tersebut kemudian bisa diterima dengan baik, sanggup untuk kemudian bisa langsung memberikan manfaat kepada biku maupun bikuni maupun umat yang mendengarkannya. Nah, tidak bisa kurang itu ya. Halo, tes 1, 2. Baiklah, keras. Ya. Jadi setiap kata-kata itu didasarkan pada perbuatan. Demikian juga setiap perbuatan itu didasarkan pada ucapan. Sehingga Sang Buddha itu konsisten, menjadi orang yang konsisten, baik ucapan maupun perbuatannya. Nah, seperti tadi kasusnya
Sang Buddha kemudian menasihatkan ketika Sang Buddha sudah para biku sudah selesai untuk berdiskusi. Kemudian tradisi Buddhis, dalam tradisi Buddhis, kalau kita mau ketuk pintunya para biku, atau para biku itu mau ketuk pintunya Sang Buddha, tidak langsung ketuk, tapi harus dehem dulu, gitu. Di depan pintu baru ketuk pintu, gitu. Jadi bikunya yang di dalam itu tidak kaget, gitu. Karena ada orang kadang-kadang ketuk pintu, dok 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 dok, tanpa itu. Padahal etikanya dalam agama Buddha dehem dulu. Bahwa di luar itu ada orang, di luar itu ada yang mau ketuk pintu, sehingga yang di dalam itu tidak kaget. Karena kadang-kadang Bhante-nya juga mungkin sedang tiduran, mungkin sedang waktunya istirahat begitu. Saya kemarin pas di Kisaran, itu saya pas lagi tidur siang, kemudian ada telepon masuk. Pas telepon masuk begitu, saya ditanya, Bhante sekarang ada di mana? Saya bingung. Di mana ya saya? Kemudian saya sampai keluar. Oh, saya ada di depan gereja. Karena saya bingung, karena saya tidur siang, kemudian ada telepon masuk. Itu ada umat yang nunggu saya, begitu sebenarnya. Nah, saya mungkin saya belum datang, kemudian saya itu ditanya, Bhante sudah sampai mana? Saya ada di depan gereja. Karena bingung, saya tidak punya ingatan sama sekali. Ingatan saya waktu itu tidak ada sama sekali, karena baru bangun tidur begitu. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya ketika orang ketuk pintu begitu, kemudian dehem dulu. Seandainya bikunya itu tidur, paling tidak dia sudah terjaga dulu, dia sudah sadar duluan, baru kita ketuk pintunya, gitu. Itu etikanya dalam tradisi Buddhis seperti itu. Jadi dehem dulu, nanti baru ketuk pintunya. Nah, Sang Buddha juga begitu. Ketika para biku sudah tenang, para biku sudah diam, begitu, Sang Buddha kemudian dehem, baru ketuk pintu. Ketika dibukakan pintu, kemudian Sang Buddha duduk, dan itu merupakan kebiasaan Sang Buddha. Ketika Sang Buddha masuk ke hadapan para biku, di hadapan para biku, kemudian para biku itu sedang diskusi, Sang Buddha pasti akan bertanya, kalian tadi diskusi apa? Apa yang sedang kalian bahas sehingga terpotong ketika saya datang? Ya, para biku akan kemudian menyampaikan apa yang mereka bahas, bahwa mereka itu sedang membahas tentang Sang Buddha. Dan Sang Buddha bilang bahwa kalau kalian itu berkumpul, ada dua hal yang seharusnya kalian lakukan. Satu, membahas Dhamma atau hidup dalam Aryatul Hibawa. Aryatul Hibawa itu artinya noble silence, seringkali diterjemahkan sebagai noble silence, kediaman yang lugu. Nah, ketika para biku berkumpul atau umat Buddha berkumpul, itu juga seharusnya yang dibahas itu adalah hal-hal yang berkaitan dengan Dhamma, hal-hal yang ada kaitannya secara langsung dengan praktek, hal-hal yang ada kaitannya untuk kemajuan batin. Bukan sudah ngumpul di wihara yang dibahas apa? Gosipin orang yang nggak datang, gosipin umat-umat yang dianggap tidak baik, gosipin pengurus-pengurus wihara, gosipin tidak tahu pengurus sana, pengurus sini. Akhirnya apa? Akhirnya itu akan memicu kebencian kita, akan menambah ketidaknyamanan kita. Wihara akan semakin retak, wihara akan semakin hancur, wihara akan semakin tidak nyaman untuk ditinggali. Karena yang namanya gosip itu pasti banyak yang ditambahin. Jadi
kalau timbangannya kenyataannya itu 1 kilo, begitu sudah masuk menjadi gosip, ya menjadi 5 kilo. Gitu. Banyak tambah-tambahin komentar beginilah, komentar begitu. Akhirnya begitu gosip ini sampai ke telinga orang yang digosipkan, sudah 5 kilo begitu, wah semprepet juga. Akhirnya masalahnya tambah parah, masalahnya tambah serius. Wihara yang sudah tidak nyaman kemudian menjadi masalah yang lebih berat, menjadi masalah yang lebih serius dan tidak enak untuk ditinggalin. Nah, kalau wihara itu digunakan sebagai sarana untuk membahas dhamma, atau kalau memang tidak membahas dhamma kemudian dipergunakan untuk mempraktikkan Aryatul Hipawa, seperti retreat begini, ini adalah praktek Aryatul Hipawa. Wihara itu akan menjadi sangat mulia. Wihara itu akan menjadi sangat damai. Wihara itu akan menjadi tempat yang paling nyaman untuk dikunjungi. Tapi kalau kemudian wihara itu digunakan sebagai tempat untuk bergosip, wihara untuk membicarakan kejelekan orang, wihara digunakan untuk membicarakan kegagalan orang, ketidakbaikan orang, ya disitulah nanti wihara itu konsletannya mulai tumbuh, konslet sedikit-sedikit gitu. Akhirnya ya suatu saat pasti apinya akan berkobar. Makanya tidak mengherankan kalau kemudian banyak wihara-wihara kita itu yang ribut isinya, pengurus dengan pengurus, pengurus dengan umat, umat dengan umat. Ini karena masalahnya adalah wihara tidak difungsikan sebagaimana mestinya. Wihara itu difungsikan sebagai sarana untuk memuaskan ego. Wihara itu dipergunakan sebagai sarana untuk membangun kebencian, membangun keserakahan, membangun kebodohan batin. Padahal donatur-donatur mereka mempersembahkan harta mereka untuk membangun sebuah wihara. Tujuannya apa? Agar ada tempat untuk praktek, untuk melakukan kebajikan. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara semuanya, sebagai ungkapan terima kasih terhadap para donatur, sebagai ungkapan bakti kita terhadap donatur begitu, ya seharusnya kita menggunakan wihara itu sebagaimana mestinya untuk diskusi dhamma atau untuk mempraktikkan Aryatul Hipawa. Ketika kita berdiskusi tentang dhamma, membicarakan masalah dhamma, yang mungkin akan tampak garing pada awalnya, tampak tidak nyaman pada awalnya. Tetapi ketika kita sudah menjadikan hal itu sebagai kebiasaan, itu kemudian akan sekali lagi menimbulkan kecanduan yang baik, menimbulkan kenyamanan. Wihara itu akan menjadi tempat yang indah. Wihara itu akan menjadi tempat yang nyaman. Wihara itu akan menjadi tempat yang damai untuk ditinggali dan selalu dirindukan untuk dikunjungi. Tapi ketika di wihara kita membicarakan kejelekan orang, akhirnya apa? Nanti orang yang kita ajak bicara begini langsung apa? Sudahlah, kita tidak usah ke wihara saja. Males saya ke wihara, kan pengurusnya juga seperti itu. Nanti ini ngomong ke orang lain, wah sudah gini jeleknya begitu. Pokoknya jeleknya itu ini terus dibabarkan, dilebarkan. Akhirnya si A ini juga kepengaruh. Untuk apa juga ke wihara kalau begitu? Akhirnya apa? Wiharanya jadi museum sarang makan. Tidak ada yang datang. Nah, membicarakan kebaikan orang itu jauh lebih baik. Kalaupun gosip masalah kebaikan oke, kesuksesan oke. Tapi cobalah hindari hal-hal yang sifatnya itu tidak memberikan manfaat, menumbuhkan kebencian, menumbuhkan keserakahan, menumbuhkan setiap kotoran batin.
Kalau tidak menumbuhkan, ya akan mengembangkan apa yang sudah ada. Kita di wihara tujuannya, datang ke wihara tujuannya itu apa? Untuk mengikis setiap kotoran batin yang telah ada dalam diri kita. Menghancurkan setiap kotoran batin yang sudah ada dan berusaha semaksimal mungkin untuk tidak mengembangkan apa yang sudah ada. Dan apapun kotoran batin yang belum muncul itu tidak dimunculkan. Itu tujuannya ke wihara. Kita ke wihara, kita praktek semacam ini, tujuannya adalah agar bagaimana kita bisa mencapai kedamaian batin. Kita datang ke wihara semacam ini, tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengikis setiap noda batin yang membuat dan menimbulkan penderitaan dalam kehidupan kita. Nah, oleh karena itu, bicarakan, kalaupun membicarakan orang, bicarakanlah yang baiknya. Bicarakanlah yang mampu menimbulkan sangweka. Sangweka itu semangat untuk praktek. Ya, kalau saya mau membicarakan kejelekan orang, ya banyak. Jeleknya itu banyak. Ya saya tahu banyak orang-orang yang jelek. Tetapi saya lebih senang untuk membicarakan kebaikan orang, kesuksesan orang. Kemudian juga bagaimana orang itu praktek dan sebagainya. Bagi saya itu lebih baik. Bagi saya itu lebih memberikan manfaat. Karena ketika orang mendengar, oh si A itu sukses dalam praktek, oh si A itu maju dalam praktek, sangweka akan muncul dalam dirinya. Semangat juang itu akan timbul dalam dirinya, dalam orang-orang yang kemudian mendengarkan apa yang saya sampaikan. Tapi kalau katakan apa yang saya sampaikan itu adalah kejelekan para biku misalnya, kejelekan para umat misalnya, kejelekan para pengurus misalnya, ya karena kadang-kadang yang mendengarkan itu banyak begitu, itu akan gampang sekali gembosi, gampang sekali menghancurkan. Nah, kehancuran agama Buddha itu lebih sering dari dalam, bukan digerogoti dari luar. Sebenarnya lebih banyak terjadi dari dalam. Sudah digerogoti dari dalam, nanti orang datang nyamperin gitu, ayo ikut aku. Oh iya, kamu lebih baik. Sudah ikut semuanya, gitu. Karena masalahnya yang di dalam ini tidak dibangun dengan kokoh. Pondasinya itu keropos. Kalau kita bangun dengan kuat, pondasinya kuat, pondasinya kokoh, orang datang mau jangankan cuma ngajak kita digoyang sekalipun ya tidak akan tertarik. Itu kita digoyang sekalipun ya tidak akan tidak akan mau ikut juga. Keyakinan kita kuat, pondasi kita bagus, sehingga kita bisa tetap terus bertahan mengembangkan hal-hal yang baik. Ya. Adik, nasihat Sang Buddha adalah ketika kita berkumpul, ketika kita hidup bersama-sama, kalau tidak membahas Dhamma, Aryatul Hipawa yang dipraktikkan. Nah, Aryatul Hipawa itu adalah praktek luhur, kediaman luhur. Kediaman luhur itu bagaimana? Kita kalaupun diam, itu diam yang konstruktif, diam yang mampu membuat diri kita mencapai kedamaian, membuat diri kita bisa menghancurkan setiap kotoran batin yang telah ada, dan juga tidak mengkondisikan kotoran batin yang baru untuk timbul. Dengan demikian nanti kehidupan kita akan semakin nyaman, kehidupan kita akan semakin baik, kehidupan kita akan semakin mampu memberikan inspirasi kepada yang lainnya. Nah, oleh karena itulah ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, mempraktikkan Aryatul Hipawa itu
sangat penting, artinya daripada ibu bapak dan saudara semuanya berbicara, tetapi pembicaraan tersebut, ucapan tersebut kemudian bersifat destruktif, kemudian menghancurkan diri kita, juga menghancurkan semangat orang lain. Ya, kalau yang diucapkan itu memberikan semangat, memberikan motivasi, oke, tidak apa-apa. Tetapi kalau yang diucapkan itu adalah sesuatu yang destruktif, sesuatu yang menghancurkan orang lain, disitulah nanti kita perlu mengevaluasi diri. Kita perlu melihat kembali agar kita semuanya bisa kembali ke arah yang lebih baik. Nah, ibu bapak dan saudara-saudara semuanya, Aryatul Hibawa dalam praktek itu bukan berarti kita harus tutup mulut, bukan berarti kita harus tidak bicara, bukan berarti kita harus diam sepanjang waktu. Aryatul Hibawa itu bagaimana sati dikembangkan dalam setiap aktivitas kita, dalam setiap kegiatan kita. Disitulah sebenarnya Aryatul Hibawa itu dipraktikkan. Diamnya kita itu diam yang mulia, diamnya kita itu diam yang luhur. Sekalipun di situ diam, tetapi maksudnya adalah bebas dari kebencian, bebas dari keserakahan, juga bebas dari kebutuhan batin. Ketika kita bicara dengan sati, bicara dengan kesadaran. Ketika kita bertindak, kita juga bertindak dengan kesadaran, dengan sati. Dengan demikian nanti ucapan kita, perilaku kita tidak akan destruktif, tidak akan menghancurkan, tidak akan membuat orang menjadi terluka. Tentu kita tidak bisa memuaskan semua orang, tidak bisa membuat orang semuanya itu menjadi senang karena perilaku kita. Jangankan kita ya, Sang Buddha sekalipun tidak sanggup untuk memuaskan orang, tidak sanggup memuaskan semua orang. Oleh karena itu Sang Buddha itu ya banyak musuhnya juga. Dari penganut agama lain, dari pemuka-pemuka agama lain, dari anggota masyarakat, itu musuhnya banyak sekali. Tidak hanya itu saja, para biku dan bikuni yang tidak suka kepada Sang Buddha itu juga banyak sekali. Tidak hanya Dewadatta saja, kalau ibu bapak dan saudara semuanya yang dikenalkan hanya Dewadatta saja. Yang diketahui memusuhi Sang Buddha itu Dewadatta yang banyak ditonjolkan. Tetapi biku-biku ini juga banyak yang tidak suka kepada Sang Buddha, yang meskipun mereka tetap memakai jubah, tetap tinggal di wihara, tetapi tidak suka pada Sang Buddha, itu juga banyak. Ini Sang Buddha orang yang sangat hebat, orang yang sangat kita kagumi, orang yang kita agungkan, orang yang kita hormati. Itu pun Sang Buddha tidak disukai oleh semua orang, tidak sanggup memuaskan setiap orang. Nah, oleh karena itu, kalaupun di wihara kita sudah berusaha semaksimal mungkin, sudah berjuang semaksimal mungkin, tetapi masih ada orang yang protes, masih ada orang yang tidak terima, masih ada orang yang komplain. Yang mau bagaimana lagi? Karena setiap orang punya pendapat, punya opini yang berbeda. Nah, oleh karena itu, apa yang perlu dilakukan? Apa yang perlu dilakukan? Tetap terus berjuang. Apa yang perlu dilakukan? Tetap terus berlatih. Apa yang perlu dilakukan? Tetap terus melakukan apa yang kita anggap bermanfaat untuk kepentingan diri kita sendiri, juga kepentingan orang-orang di sekitar kita. Dengan demikian, nanti di wihara kegiatannya tetap jalan. Di wihara generasinya tetap terus berjalan dari satu generasi ke generasi yang lain. Dan meditasi semacam ini
menjadi pondasi yang sangat kuat sebenarnya. Guru saya selalu menasihatkan bahwa meditasi itu adalah pondasinya agama Buddha. Selama meditasi itu dipraktikkan, selama itu pula agama Buddha akan berakar dengan kuat. Jika meditasi yang sudah ditinggalkan, meditasi tidak dipraktikkan, sekalipun penganutnya banyak, sekalipun umatnya itu banyak, agama Buddha di situ sangat keropos. Karena bagaimanapun hebatnya, banyaknya penganut, banyaknya umat, kalau tidak didasari dengan meditasi, pemahaman dia sangat artifisial, pemahaman dia masih sangat dangkal berdasarkan logika semata. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya praktek meditasi semacam ini, kita berusaha untuk mengimplementasikan, melihat secara langsung dhamma yang diajarkan oleh Sang Buddha. Sekalipun ibu bapak dan saudara semuanya tidak belajar Abhidhamma, sekalipun ibu bapak dan saudara semuanya tidak buka Tipitaka, tetapi ketika kita meditasi, disitulah kita itu membuka Tipitaka, mempelajari Tipitaka, mempelajari Abhidhamma secara langsung, tidak di buku, tetapi dalam praktek yang nyata, dalam praktek yang sesungguhnya. Ketika ibu bapak dan saudara semuanya bermeditasi, apapun yang diajarkan oleh Sang Buddha dipelajari. Ya, apapun yang diajarkan oleh Sang Buddha yang paling rendah, yang paling tinggi sekalipun, semuanya itu dipelajari ketika kita sedang bermeditasi semacam ini. 4 kebenaran mulia tilakana, kemudian jalan mulia berunsur 8 patijak samupada, semuanya itu dipelajari secara langsung, dipahami secara langsung melalui setiap praktek kita. Meskipun ibu bapak dan saudara semuanya tidak pernah pegang Tipitaka, tidak pernah membuka-buka Tipitaka, karena pada umumnya Tipitaka itu hanya jadi hiasan lemari. Saya lihat di di Mahasampati, karena memang biharanya lagi dibangun begitu. Ya, tapi di mana-mana kejadiannya yang namanya Tipitaka agama Buddha itu hanya menjadi pajangan di lemari. Tidak pernah dibuka oleh umat, tidak pernah dibuka oleh para bikunya juga. Karena masalahnya apa? Kebanyakan Tipitaka itu dalam bahasa Inggris. Dan kalau sudah ngomong bahasa Inggris, apalagi bahasa Pali, sudahlah. Tunggu. Nanti orang nerjemahkan dulu. Tunggu nanti orang menjelaskan saja. Kebanyakan seperti itu, ya. Nah, tetapi ketika ibu bapak dan saudara semuanya bermeditasi, praktek meditasi semacam ini, sebenarnya ibu bapak dan semuanya membuka secara langsung, mempelajari secara langsung. Hanya saja bedanya, ya, ibu bapak dan saudara semuanya tidak mengerti istilah teknisnya itu apa. Ketika pikiran disertai dengan kemarahan, istilahnya dalam Abhidhamma itu apa? Tidak ngerti. Tetapi ibu bapak dan saudara semuanya lihat secara langsung. Oh, tadi waktu saya duduk ada kemarahan muncul dalam diri saya. Oh, tadi waktu saya duduk muncul rasa bahagia, tetapi kebahagiaannya itu samar-samar. Ibu bapak dan saudara semuanya bisa melihat secara langsung. Tetapi nanti begitu orang nyodori, oh ini Abhidhamma, istilah-istilah dengan begitu, ibu bapak dan saudara semuanya cuma bengong gini saja, tidak ngerti sama sekali. Tetapi ibu bapak dan saudara semuanya ngerti secara langsung dalam praktek. Saya sudah melihat semuanya dalam praktek saya. Saya sudah melihat semua itu dalam kehidupan sehari-hari saya. Nah, ketika ibu bapak dan saudara semuanya praktek secara langsung, praktek dengan sungguh-sungguh, disitulah kita mempelajari semua ajaran Sang Buddha tanpa pengecualian sedikit pun. Ya. Jadi berjuanglah dengan baik. Kalau ibu bapak dan saudara semuanya ingin mempelajari Tipitaka secara langsung, apapun yang ada di dalam Tipitaka itu ada dalam diri ibu bapak dan saudara semuanya.
komplit. Diri kita ini adalah Tipitaka yang lengkap, Tipitaka yang hidup. Kalaupun ibu bapak dan saudara semuanya tidak bisa bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Pali, malas untuk membaca, coba baca secara langsung. Dari kepala sampai ke kaki, dari badan sampai ke batin kita. Dibaca semuanya, diperhatikan semuanya. Bagaimana semua itu? Apapun yang disampaikan oleh Sang Buddha dalam Tipitaka, semuanya itu ada dalam diri kita. Ya. Saya kira wejangan untuk malam ini kita cukupkan sampai di sini dan kita lanjutkan dengan meditasi jalan sampai jam 8. Nanti jam 8 kita lanjut dengan meditasi bersama di sini sampai jam 9. Tujuannya apa? Tujuannya agar tidak ada yang nyelonong tidur duluan. Ya. Dan nanti yang lain masih deglak-degluk di sini, yang satu sudah itu udah ngorok duluan di sana ya. Nanti kita praktek bareng-bareng dari jam 8 sampai jam 9 di sini bersama-sama. Masalah jalan mau dilakukan di mana saja boleh ya. Sekian, terima kasih.